Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you again in Miss Tini Channel. Senang ketemu kamu lagi di Miss Tini Channel dengan topik yang baru lagi. Jangan di skip, tonton sampai tuntas ya, oke? Oke, kita lanjutkan di video sebelumnya. I had discussed about daily routine activities. Daily routine activities harus menggunakan simple present tense, oke? Nah, sekarang di pembelajaran sekarang ini membahas tentang penggunaannya di dalam kalimat, how to use it in a good sentence, oke? Simple present tense is a verb used in showing the repeated action. Salah satunya simple present tense menunjukkan suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Example, contohnya, I always sleep on bed every night. I read a newspaper every morning. I take a bath at 5 o'clock in the morning. I go to school by bus every day. Oke, pada saat kita menggunakan subjek yang tadi sebelumnya menggunakan subjeknya I, berarti saya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau menggunakan subjeknya menggunakan she, he, it? Mereka itu adalah the third person, orang ketiga tunggal. Oke, so pada saat akan dibuat dalam suatu kalimat, you have to add s. Oke, harus ditambahkan s di belakang atau di akhir kata kerja, at the last of the verb. Example, contohnya, she always sleeps on bed every night. He reads a newspaper every morning. She takes a bath at 5 o'clock in the morning. It eats the worm on the road. Oke, kita gabungkan ya dari dua kalimat tadi, yang pertama dan on the second, yes. Yang pertama tidak menggunakan s di kata kerja, dan yang keduanya ada menggunakan s karena subjeknya the third person, orang ketiga tunggal. In the grammar forms, dalam bentuk polanya ada subjek, ada verb. Okay, example, I drink milk every morning. You drink milk every morning. We drink milk every morning. They drink milk every morning. Oke, ini bedanya. She drinks milk every morning. He drinks milk every morning. It drinks milk every morning. Nah, sekarang kalau bentuk grammarnya lagi, apabila subjeknya itu plural nouns. Apa sih plural nouns? Plural nouns adalah kata benda yang lebih dari satu, yang disebut plural nouns dalam bahasa Inggrisnya. Contohnya people, lebih dari satu ya, orang-orang. Places, tempatnya banyak. Things, benda, lebih dari satu. Nah, apabila menemukan subjek seperti itu lebih dari satu, kata kerjanya harus verb satu, tidak ditambahkan apa-apa. Example, the students take the bus to school every morning. Bisa dilihat the students. Studentsnya subjeknya plural nouns, lebih dari satu ditambah s, students. That's right. Kata kerjanya take, verb satu, tidak ditambahkan apa-apa.
karena subjeknya lebih dari satu. The girls play in the park in the afternoon. Let's see. Subjeknya plural nouns. The girls, lebih dari satu. Kata kerjanya play. Tidak ditambahkan s karena subjeknya the girls, more than one, lebih dari satu. Okay. The ducks swim on the lake every morning. Subjeknya the ducks, lebih dari satu bebeknya. Kata kerjanya swim, tanpa s. Okay. The people work at home today. Let's see, lihat lagi. Subjeknya the people, lebih dari satu. Work, kata kerjanya tidak ditambahkan apa-apa. Okay. The restaurants open at 8 o'clock in the morning. Subjeknya the restaurants, lebih dari satu restorannya. Open, kata kerjanya pertama, jadi tidak ditambahkan apa-apa karena subjeknya lebih dari satu. Kata kerjanya kembali ke verb one, kata kerja pertama. Oke, pola yang berikutnya, rumus yang berikutnya adalah singular nouns plus verb s. Berarti kata benda yang hanya satu atau tunggal. In English disebut singular nouns. Plus kata kerjanya harus ditambahkan s. Example, the student takes the bus to school every morning. Studinya berapa? Satu. Sendirian. Takes, kata kerjanya harus ditambah akhiran s. The girl plays in the park in the afternoon. Subjeknya the girl, sendirian juga. Kata kerjanya tambahin s, plays. The duck swims on the lake every morning. Bebeknya sendirian. Oke. Swims ditambahkan s karena subjeknya sendiri. Oke. The man works at home today. The man-nya only one, subjeknya, works-nya sama ditambahkan s juga. The restaurant opens at 8 o'clock in the morning. Restoran yang bukanya satu, kata kerjanya ditambahin s, opens. Do you understand? Oke, yang berikutnya, rumus yang berikutnya adalah non-countable nouns plus verb s. Apa sih non-countable nouns? Kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi dianggapnya hanya satu atau singular. Oke, example. Snow falls in winter. Bisa dilihat, snow, salju. Tidak bisa dihitung kan? Jadi dianggapnya satu. So, kata kerjanya falls, s, tambahkan s falls-nya. And then his mustache grows quickly. Kumisnya tumbuh dengan cepat. Kumis, can you count it? Bisa dihitung tidak? No. Jadi dianggapnya singular. Grows plus s, tambahkan s. Water flows in the river. Air mengalir di sungai. Air juga tidak bisa dihitung, so dianggap singular juga. Flows-nya tambahkan s. Ice melts on the bowl. S. Uncountable nouns. Oke, tidak bisa dihitung juga. Melts-nya tambahkan juga s. Then the last, milk
makes your body healthy. Air susu tidak bisa dihitung juga. So, you have to put verb, simpan kata kerjanya menggunakan as, makes. Okay? Your body healthy. Oke, tadi ada beberapa rumus yang harus kamu gunakan dalam menuliskan sebuah kalimat dalam bentuk simple present tense. Oke, sekarang let's see, kita lihat ada beberapa aturan yang memang harus sesuai dengan penulisan composition in simple present tense. The first, verbs ended as SH, CH, X, Z, and O. Jadi kata kerja yang berakhiran huruf S, SH, CH, X, Z, dan O apabila bertemu dengan subjek yang bentuknya singular nouns, okay, atau non-countable nouns, you have to put ES. Kata kerjanya harus ditambahkan ES. Jadi apabila bertemu dengan subjek singular hanya satu atau tunggal, kata kerjanya yang berakhiran S, CH, X, Z, dan O harus ditambahkan ES. Oke, kita lihat example dari aturan yang pertama. Contohnya, she washes her clothes today. Nah, itu kan salah ya. Seharusnya she washes her clothes today. Jadi SH-nya ditambahkan ES. Contoh yang kedua, Annie goes to school by walking. Nah, seharusnya karena subjeknya Annie, jadi Annie goes to school by walking. Akhiran go itu kan O ya hurufnya, jadi tinggal ditambahkan ES. Oke, untuk kalimat yang ketiga juga sama. Donnie watch the television at home. Seharusnya kalimatnya menjadi Donnie watches the television at home, karena watch huruf akhirnya CH dan ditambahkan ES karena subjeknya Donnie. The second rules, aturan yang kedua, verbs in ended consonant plus Y. Replace Y with I. Apa maksudnya? Kata kerja yang berakhiran huruf konsonan Y apabila bertemu dengan subjeknya singular atau non-countable nouns yang subjeknya hanya satu atau tunggal, kata kerjanya yang berakhiran huruf Y harus berubah menjadi I. Oke, ditambahkan apa? IES. Untuk simple present aturan yang kedua, verbs ended in consonant plus Y digantikan huruf Y-nya menjadi I. Not-nya di situ contoh kata study. STUDY, D-nya sebagai konsonan, Y-nya kita lihat apabila bertemu dengan subjek orang ketiga tunggal seperti she, he, it, Y-nya berubah menjadi IES. Ada di contoh number 1, she studies English on Thursday, yang seharusnya she studies English on Thursday. Contoh yang kedua, Sally cries in her room today. Seharusnya menjadi Sally cries in her room today. Yang asal mulanya kata dasarnya cry, CRY, karena bertemu dengan subjek Sally maka berubah menjadi cries. Y-nya menjadi IES. Oke. Dan contoh yang ketiga, the bird flies on the sky. Seharusnya the bird flies on the sky. Sama juga ya. Kata dasarnya fly yang hurufnya FLY, FLY berubah menjadi flies, FLIES karena subjeknya the bird. And then the third rules, verbs ended in vowel plus Y, just add S. Jadi apabila bertemu dengan kata kerja yang berakhiran huruf vokal terus ada huruf Y-nya, kalau itu hanya ditambahkan S saja di akhir kata kerjanya.
Tetap dengan syarat subjeknya harus berbentuk singular non-countable nouns, hanya satu atau tunggal. Untuk aturan yang ketiga dalam simple present spelling rules, kita lihat verbs ended in vowel plus y just add s. Jadi kata kerja yang berakhiran huruf vokal ditambah y hanya ditambahkan s saja di belakangnya. Lihat notnya. Play, P-L-A-Y, A-nya kan vokal. Jadi y-nya tidak berubah, hanya ditambahkan s saja. Lihat contoh yang pertama. Number 1, she plays a doll in her room. Jadi salah yang ininya, tidak ditambahkan es. Seharusnya she plays a doll in her room. Contoh yang kedua, Sally says to her mother on the phone. Ini pun sama, jadi says-nya tidak ditambahkan es. Seharusnya Sally says to her mother on the phone. Oke, the last, father stays at home on Sunday. Ini juga sama, stays tidak ditambahkan es, tapi seharusnya father stays at home on Sunday. Okay, at the last rules, just add s to the other verbs. Jadi hanya menambahkan s untuk kata kerja yang lainnya. Oke, di aturan yang keempat dalam simple present spelling rules, you just add s to the other verbs. Jadi hanya menambahkan s untuk kata kerjanya saja ya, di akhir kata kerjanya maksudnya. Example, she works in the hospital. Number 2, Udin takes money in the nearest bank. Number 3, mother puts a cake on the plate. Jadi hanya menyimpan s saja. Okay, I have some question for you and then you have to try to answer it, okay? The first question is, Mr. Derry blah 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 to the office at 8 o'clock today. You have to answer with the right verb. Come or comes. Come on. Okay, the answer is comes. Oke, pasti kamu udah betul kan jawabannya. So, jawaban lengkapnya, Mr. Derry comes to the office at 8 o'clock today. Oke, the question number 2. Andika blah 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 catch a rabbit near his house. What is the answer? Okay, the answer is catches. Right. Oke, kita lihat di kalimat lengkapnya. Andika catches a rabbit near his house. Oke, the last question is, the dogs blah 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 run around the field every morning. What is the answer? Oke, the answer is run. The complete answer, jawaban lengkapnya, the dogs run around the field every morning. Done, oke? Oke, tadi sudah latihan ya, 3 soal cukup. Nah, sekarang ada pertanyaan buat kamu. Jawab ya, isi di komen video saya ya. Oke. Ibu Ayu bla 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 teach English in my class. Oke, what is the answer? Thank you. Okay, done. Finish for simple present tense. Okay, that is some rules. Some forms, ada beberapa aturan dan bentuk yang mungkin it can help you how to write in a good composition, especially in simple present tense. Jadi rumus atau pola yang mungkin harus diikuti supaya dalam penulisan simple present tense kamu lebih baik. Okay? I hope it can be useful for you to study English at school. Thank you very much. Don't forget add your subscribe, like, and comment. Thank you. Bye.